Halo, assalamualaikum ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Aku Speed ya. Kali ini kita kedatangan motor Yamaha Mio M3 125 ya. Oke, motor ini keluhan dari pelanggannya nih, suaranya mesin tuh berisik guys ya, keras. Terus dia itu di starter itu susah guys ya. Oke, sekarang kita hidupkan dulu motornya guys ya, bunyi mesinnya seperti apa. Karena keluhan dari orangnya seperti itu ya, bunyi mesinnya itu kasar guys ya. Oke, sekarang kita hidupkan dulu ya. Oke, saya taruh dulu. Oke, saya hidupkan langsung ya. Ya. Oke. Bunyi mesinnya seperti ini guys ya, kasar sekali ya. Oke, kita matikan dulu. Oke, nah jadi itu bunyi mesinnya itu kasar sekali ya. Bunyi mesinnya itu kasar, tak 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 tak, nggak karuan ya guys ya. Oke, langsung aja kita bongkar motornya guys ya. Biasanya kalau yang kok mesin bunyi keras kayak gini guys ya, yang pertama-tama ya, diingat dulu di bagian ya, saya sebutkan ada 3 dulu. Di bagian bak mesin, di bagian rollernya dibuka dulu ya. Nanti kalau sudah si bak CVT-nya ini turun, rollernya tuh turun semua, dihidupkan kembali. Apakah bunyinya masih keras atau tidak? Oke. Itu dulu yang paling mudah guys ya. Dibuka di bagian bak CVT-nya dulu ya, dikeluarkan semua rollernya, dibersihkan, dikosongkan, dihidupkan mesinnya. Apakah dia masih bunyi? Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu di bagian ini, tonjokan rantai keteng itu yang ada di dalam tuh guys ya, nggak begitu kelihatan ya, agak gelap ya di dalam ya. Tonjokan rantai keteng itu masih dia kuat atau sudah lemah ya, itu yang kedua ya. Itu yang kedua. Setelah itu nanti kita cek di bagian apa, nokennya guys. Nah itu ya, biasanya kalau bunyi keras begitu tuh ada 3 itu dulu. Itu dulu yang mudah guys ya, saya sebutkan yang mudah dulu ya, jangan yang susah dulu ya. Ya, kalau yang susah itu pasti stang pistonnya ya, itu sudah pasti ya, stang piston, ring piston, di hasilnya itu ya, bloknya itu ya. Nah kayak gitu, itu yang susah ya, nanti dulu ya. Ini yang mudah dulu. Di bagian bak mesinnya ini, bak CVT-nya ini dibuka dulu, dikeluarkan dulu ya, dicek apakah rollernya tuh sudah habis atau bagaimana ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tonjokan rantai keteng itu ya. Yang ketiganya noken as ya, seperti itu ya. Oke, langsung aja kita bongkar motornya guys ya. Oke guys ya, bisa dilihat ya, sebentar dulu ya, saya perlihatkan. Hitamnya luar biasa guys ya. Oke, sebentar dulu ya. Dari tampak sebelah sini ya, wah, hitamnya tebal sekali guys ya, luar biasa ya, tebalnya luar biasa.
Oke, bisa dilihat guys, kotorannya luar biasa guys ya. Ini kalau ditimbang kotorannya nih bisa buat nanam padi nih guys. Oh, tebal sekali, bisa dilihat ya, diperhatikan ya. Ya luar biasa ya. Blok mesinnya ya, bak mesinnya ya, bak CVT-nya ya. Oke, langsung aja kita buka guys ya. Gram-gramnya putih-putih pecahannya nih guys ya, banyak sekali ya, bintik-bintik putih ya. Ini dari ini guys, mulai dari rumah rollernya hancur peyang ya, amburadul ya, bisa dilihat rumah rollernya habis sampai besinya ini termakan ya, sampai bersihnya ini termakan. Setelah itu kita cek kembali, tutup rumah rollernya sampai peyang ya, bisa dilihat ketebalannya ini guys, tipis, habis ya, termakan ya, baik dari sisi manapun habis termakan ya. Bisa dilihat 1 2 3 4 5 6 nih habis semua ya, bisa dilihat ya, ketebalannya ini sudah tidak ada ya, peyang gepeng guys ya, luka semua ya guys ya, nggak karu-karuan ya. Jadi ketebalannya ini sudah tidak ada ya, sampai termakan guys ya, habis ya, habis. Oke, ininya juga guys ya, sudah bergelombang-gelombang guys ya. Oke, ini bagian rumah rollernya lagi guys, rollernya langsung hancur amburadul ya, bukan peyang lagi, besinya pun termakan ya. Oke, wow ya, hancur habis. Oke ya, betul yang saya bilang tadi ya. Ini juga rumah rollernya, lihat penahannya, bagian penahan sisi dindingnya hancur habis sampai berlubang ya. Rumah rollernya peyang ya, 1 2, ini masih ya, ini juga sama kena, ini semua kena ya, sisi dinding ini ya, luka semua guys ya, hancur guys ya. Ya, mulai dari 1 sebelah sini, 2 3 ya, hancur ya, hancur lebur guys, nggak bisa dipakai guys. Ini diganti bosnya nih yang sudah longgar, ini juga diganti, bisa dilihat tidak span ya, tidak span tuh seperti ini ya, tidak span ya, kocak, dia kocak guys, tidak span lagi ya, kocak ya. Betul yang saya bilang tadi ya, kalian jangan langsung memvonis itu mesinnya bagaimana ya. Yang paling mudah itu di bak CVT-nya dulu ya, karena bunyi mesin itu banyak jenis guys, bisa bagian depan, bisa bagian tengah, bisa bagian samping, bisa bagian sebelah mana ya. Karena kalau Matic tuh memang seperti itu guys ya. Oke,
Ini juga kotorannya luar biasa guys ya, di bagian kampas gandanya ya. Kampas gandanya nanti kita bersihkan, kita amplas, kita coba dulu ya nanti dia masih bisa dipakai apa enggak ya. Kalau ini garis-garisnya memang tidak ada, cuman dia kotorannya ya yang banyak ya. Nanti saya coba dulu guys ya. Oke, ini di bagian kampas gandanya ini mangkoknya. Yang ini bagian kampas gandanya ya. Kampas gandanya nanti kita bersihkan dulu guys ya, dibersihkan dulu. Oke, kalau yang diganti rumah roller diganti, rollernya diganti, bosnya diganti ya, karena sudah hancur guys ya, aus ya, sama tutupnya ini ya, itu sudah fix itu dulu. Oke, nah nanti yang bagian kotor seperti ini, nah, nanti ini bisa ditimbang dibawa pulang aja guys. Oke ya, kotorannya bisa buat nanam padi guys ya. Oke, tebal sekali ya. Oke, kalau sudah dibuka bak CVT-nya seperti ini, kalian hidupkan mesinnya ya, apakah dia masih bunyi keras atau seperti apa ya. Oke, sementara apa namanya baknya terbuka seperti ini, sementara kita cas dulu akinya guys ya. Kita cas dulu akinya supaya ada tenaganya atau setrumnya ya, untuk menghidupkan mesin motor itu sendiri ya. Oke, ini kan starternya nggak bisa nih, mungkin itu akinya lemah sekali ya, jadi harus dicas dulu ya. Oke, kita buka di bagian cover depannya dulu guys ya, cover depan dulu nanti supaya agak mudah untuk kalau turun mesin guys ya. Oke, langsung aja kita buka guys ya. Kotorannya ini memang apa ya, saya bilang ya luar biasa sekali guys ya, luar biasa sekali. Lumpurnya tuh tebal sekali ya, tebal, kotoran gemuknya tuh tebal, pokoknya ndak ada warnanya guys ya. Mulai dari kop mesin depan ya, bisa dilihat ya, wah luar biasa guys ya. Oke, nah ini motor ini sama dengan motor Mio M3 sebelumnya yang saya posting itu guys ya, yang saya apa namanya buat videonya kemarin tuh ya. Nah kotorannya tuh sama kayak gini guys, keraknya tuh membandel ya, sampai saya hilangkan, sampai kop mesinnya ini putih kembali ya. Nah itu kalau di motor Mio M3 sebelumnya ya, bisa saya sulap nih guys, bisa saya sulap menjadi bersih kembali. Tapi kita nggak fokus di situ ya, kita memperbaiki untuk motor yang anu sendiri ya, yang motor bunyinya kasar itu guys ya. Oke ya. Oke, ini sembari akinya kering, aki keringnya ini kita cas. Nanti kalau starternya sudah bisa hidup, nanti kita lihat ya bunyi mesinnya tuh masih kasar atau tidak guys ya. Oke ya. Oke guys ya, untuk permasalahan starter tadi rupanya tombol saklarnya tadi rusak guys ya, error ya, pantas dia nggak bisa di starter ya, jadi ini harus diganti guys ya. Tombol starter itu sendiri ya. Jadi dia ini sudah saya ganti dengan kepunyaannya Mio Sporty guys ya. Kalau Mio Sporty ini dia bisa dua jenis guys. Kenapa bisa saya bilang dua jenis? Yang ini untuk lampu, lampunya bisa mati hidup ya. Ini ya tombol on off nya ya. Oke ya. Kalau yang ini untuk memang untuk starternya ya, saklar starternya ya. Jadi kalau Mio M3 itu memang dua guys ya, satu untuk starter, satu untuk lampu ya, lampu jauh untuk menghidupkan lampunya kayak gitu guys ya. Oke, kalau di Mio M3 kan dia nggak ada tuh guys polosan ya, polosan cuman starter aja ya. Kalau di Mio Sporty dia memang ada dua ya, jadi saya kasih yang Mio Sporty aja guys ya, boleh pakai ya, yang penting dia bisa ya seperti itu ya. Nah ini kelebihannya kalau Mio Sporty punya. Oke, dia bisa guys PNP, boleh pakai ya, seperti itu. Nah ini sekarang langsung kita hidupkan aja ya motornya ya. Setelah dibuka di bagian bak CVT nya, sekarang kita hidupkan di bagian bak mesinnya ya. Oke, apakah dia masih bunyi atau seperti apa guys ya. Oke, saya tekan dulu tombol starternya guys ya. Oke ya, biarkan aja gelantung gini. Ini ya, bunyi mesinnya masih keras guys ya.
suaranya masih keras guys ya. Oke, bunyinya masih keras. Sekarang kita cek di bagian oli mesinnya guys ya, masih ada olinya atau tidak motor ini guys ya. Kita cek itu yang mudah-mudah dulu guys ya. Pertama di bagian box CVT-nya, terus di bagian olinya, di bagian tonjokan rantai kentengnya, yang mudah-mudah dulu. Nanti kalau yang berat baru kita bahas kembali ya. Nah, sebelum memvonis yang berat, kita lakukan pekerjaan yang mudah dulu ya, seperti itu ya. Kita lihat cek olinya dulu guys ya. Oke, kita cek dulu olinya. Ntar saya perlihatkan. Sebentar ya. Itu ya. Olinya netes sama sekali tidak ada. Ya, kering ya. Wah, kalau sudah begini ini bahaya guys ya. Oke, ini olinya tidak ada ya, kosong ya, fit ya. Oke, sekarang kita isi dulu oli ya. Apakah motor ini knalpotnya langsung ngebul biru atau tidak ya? Oke ya. Ya, pertama kita yang lakukan yang mudah-mudah dulu guys ya. Kita keluarkan olinya tidak ada, kering. Sekarang kita isi oli, apakah dia ngebul? Kalau dia ngebul keluar asap, berarti dia di bagian blok pistonnya, blok silindernya dia sudah aus, baret ya. Oke ya. Kenapa dia tidak keluar asap? Karena olinya habis, kering. Jadi dia tidak bisa mengeluarkan asap ya. Jadi tidak kelihatan kalau blok pistonnya itu sudah aus guys ya. Nah, nanti sekarang kita isi oli dulu. Kalau sudah diisi oli langsung keluar asapnya biru, berarti memang blok silindernya harus diganti juga. Seperti itu ya. Itu untuk menganalisa yang mudah dulu guys ya, jangan yang sulit-sulit dulu ya. Oke, kita isi oli dulu. Oke, olinya sudah diisi. Sekarang kita lanjut hidupkan motornya guys ya. Apakah dia knalpotnya tuh langsung ngebul ya? Kalau artinya langsung ngebul berarti blok pistonnya sama pistonnya itu kena semua guys ya. Oke ya. Kita menganalisa yang mudah dulu guys ya. Diingat kembali ya, jangan yang sulit dulu ya. Oke guys ya, setelah kita lakukan isi oli ya, kan tadi olinya tuh nggak ada tuh, kering ya. Olinya kering, sekarang sudah diisi oli. Nah, sekarang kita hidupkan motornya ya. Ini motornya sudah hidup, tapi bunyinya tuh macam helikopter guys ya. Bunyi keletak 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 begitu guys ya. Oke ya. Sekarang kita gas dia guys ya. Apakah dia itu mengeluarkan asap atau tidak ya? Karena tadi kan nggak ada olinya. Nah, sekarang sudah diisi oli, apakah dia itu mengeluarkan asap atau tidak ya? Kita coba gas-gas dulu guys ya, sedikit ya. Oke ya, mengeluarkan asap guys ya. Asapnya biru ya. Oke. Bisa diperhatikan guys. Asapnya tuh
biru tapi dia tipis guys ya. Kalau dia digas kuat ini keluar asap tapi dia tipis ya, keluarnya ini tipis, tidak terlalu ngebul gitu ya. Jadi saat dia digas putar tinggi dia langsung ngebul ya asapnya ya, berarti dia kena di bagian bloknya ya. Oke, kita kasih mati dulu mesinnya. Oke ya, nanti ini langsung dibuka aja di bagian bloknya ini ya, blok mesinnya ini ya. Nah, karena dia itu bagian apa namanya, blok pistonnya tuh sudah aus guys ya, sudah kena ya. Karena dia itu kalau digas dia langsung mengeluarkan asap biru guys ya, asap biru dari knalpot itu sendiri ya. Nah, tadi sudah dilihat ya, itu gasnya kelihatan ya, kalau saat digas dia langsung apa namanya, asapnya biru ya, seperti itu, putih seperti itu ya guys ya. Berarti oli motor ini sudah makan oli guys ya, sudah makan oli, artinya tuh pistonnya tuh sudah kena, terus blok piston tuh sudah kena, jadi harus diganti, melakukan pergantian di bagian mesin, di bagian bloknya ini ya, bloknya diganti, pistonnya diganti, terus nanti bagian nokennya kita cek, klepnya itu nanti disekur kembali guys ya. Kita langsung aja kita bongkar motornya ya, kita pisah motor ini daripada badannya ya. Nanti ini mesinnya dicabut ya, dilepas semua guys ya. Ini ada di bagian kabel yang untuk di bagian sepul itu nanti dicabut semua ya. Setelah itu langsung ditarik, dikeluarkan ke belakang ya. Ada baut shock ini harus dilepas ya, baut shock ini harus dilepas. Terus ini bagian di bawah mesin di sana itu harus dilepas ya, dipisah ya, nanti tinggal ditarik aja mesinnya ke belakang ya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk tutorial pemasangannya pelepasannya seperti itu guys ya. Dicabut dulu bagian sensor-sensornya ya, sensor-sensornya, kabel-kabelnya. Setelah itu di bagian baut shocknya sama baut mesin yang di bawah itu ya. Oke, setelah itu nanti langsung lepas motor itu sendiri. Oke, langsung aja kita bongkar motornya guys ya. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. Time staying strong. Need to move on to be what I want. Keep dreaming on. I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I wanna be someone. I wanna be great. I'm gonna be game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Oke, sudah selesai guys ya. Ini hujan lebat guys ya, jadi kita berhenti sejenak dulu ya, karena hujannya lebat guys ya. Oke ya, ini sudah terpisah daripada motor itu sendiri ya. Ya, ini sudah pisah daripada badannya itu sendiri ya. Oke ya, sudah selesai ya.
Nah, nanti kita bongkar langsung bagian mesinnya guys ya. Oke, ini saya stop dulu ya karena hujan lebat ya, hujan lebat, jadi nggak bisa ngerjain dulu guys ya. Oke, sekian infonya, terima kasih. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming guys ya. Ini halus, kanan kiri halus, tapi kalau yang lurus tegak ke sana itu ya, yang bergaris ke sana itu ya, ini sudah aus guys ya, tergores ya. Ya sudah dalam ya guys ya. Dalam sekali nih ya. Sudah ada jeda atau spasi atau lubang ya, berlubang ya sudah ya guys ya. Di hasil bloknya ini ya. Oke, seperti itu. Jadi ini bloknya harus diganti ya. Terus di bagian pistonnya harus diganti. Terus kita cek sekarang di bagian nokennya guys ya. Noken biasanya kalau penyakit kletek-kletek itu di Mio M3 biasanya dia terjadi di nokennya itu yang sudah aus guys ya. Nah, sebentar saya perlihatkan. Biasanya itu apa namanya, di bagian apa,
dalam itu guys, untuk starternya ya, ADS-nya itu ya, biasanya dia sudah termakan guys ya. Coba lebih enaknya langsung saya buka aja guys ya, supaya enak jelaskannya ya guys ya. Ini juga oblak sekali guys ya, oblak sekali. Oke ya, kalau ini ngancing malah ngunci rapat, tidak bisa sama sekali. Kalau yang ini longgar sekali ya. Ini sudah aus guys ya, tidak bisa dipakai guys ya, yang ini guys ya. Ya, terlalu banyak spasinya guys ya. Oke, jadi pelatuknya ini diganti ya, pelatuknya diganti. Kalau sudah seperti ini artinya tidak bisa dipakai ya. Oblak sudah ya, bearingnya nih ya, bearing pelatuknya ya. Oke, nanti yang ini juga harus diganti guys, karena dia sudah serat sekali ya, ngancing ya. Seharusnya dia ini berputar, bisa berputar, ini tidak bisa berputar seperti ini. Dia bisa berputar seperti ini. Yang ini tidak bisa sama sekali, tidak bisa sama sekali, macet total ya, macet total, tidak berputar. Terus yang ini terlalu longgar ya, sudah longgar ini kalah, yang ini juga kalah, lengket guys ya. Oke, jadi atas sama bawah harus diganti klepnya ya, untuk menghilangkan keletak-letak tadi tuh guys ya, dengan noken asnya. Oke, langsung aja kita buka ya di bagian cop headnya ini guys ya. Oke, ini sudah siap untuk kita bongkar guys ya, menggunakan kunci L guys ya. Oke, sudah terlepas guys ya. Oke, saya perlihatkan ya. Oke ya, ini dia karena kekurangan oli guys ya, kekurangan oli. Terus dia ini bisa macet guys ya, rusak ya. Nah, ini agak lancar lagi guys ya, karena kita isi oli tadi gitu guys ya. Oke ya, sama guys ya, oblaknya terlalu banyak ya, jeda spasinya guys ya. Bisa fokus ya, sebentar ya. Oblaknya terlalu banyak guys ya, seharusnya dia itu rapat, span ya, span, tidak terlalu longgar seperti ini ya. Oke, jadi ini kita ganti ya, kita ganti. Ini juga lebih parah guys, sudah termakan ya. Ada warna yang berbeda, hitam. Yang ini ya. Ya, oke guys ya, bisa diperhatikan ya. Parah sekali. Ya, bisa didengar ya. Oke, paham sampai di sini guys ya. Oblak sekali ya. Bunyi. Ini masih agak mending, tapi dia sudah terlalu longgar juga guys. Langsung diganti aja satu set ya. Oke. Oke ya, ini sudah terlepas guys ya. Bisa disimak baik-baik guys, disimak baik-baik guys, supaya tidak gagal paham ya. Oke ya, noken as ya, noken as. Oke, kalau Mio M3 itu biasanya ya
penyakitnya motor Yamaha tuh ya pasti rata-rata dikena di noken asnya guys ya. Oke, jadi dia itu tuh di bagian ininya guys ya, cepat sekali kena guys ya. Untuk starternya ya, ADS nya itu guys ya, jadi dia itu terlalu lebar ya. Nggak tahu ya dari pabrikan tuh seperti apa ya, saya juga kurang tahu guys ya. Karena untuk penyakitnya motor Yamaha Mio M3 125 Soul GT itu pasti permasalahannya di bagian nokennya guys ya. Oke ya, dia itu coba diperhatikan ya, daerah sini ya, termakan ya, termakan ya sampai kelilingnya ya, bergaris ya, gesekan ya, nggak karu-karuan guys ya, bergesek. Setelah itu dia di bagian ini guys, starternya di ADS nya guys ya. Ya, dia itu seharusnya kalau menurut saya itu ini nih jangan terlalu banyak lubangnya begini guys ya. Jadi harus dirapatkan sedikit ya. Jadi roller atau bearing ini ya, kalau menapak di sini di bagian noken asnya itu kenanya tuh sedikit sekali guys ya. Bisa dilihat ya, kalau lingkaran ini ya, bearing ini dengan ini kan full nih, full ya, keliling teret, ini full sampai dia berputar sampai kembali lagi begini ya, ya sampai kembali lagi gini tuh full ya, full. Nah begitu kena yang di bagian starternya ini, ADS nya ini, tek ya, dia tidak menapak sempurna guys ya, dia ada lubang jeglongan ya, jeglongan. Seharusnya dia itu agak dipenuhin sedikit ya. Seharusnya dari pihak Yamaha harus membenahi untuk nokennya produknya Yamaha 125 guys ya. Oke, jadi dia itu harus agak rapat sedikit guys ya. Jadi saat dia bergulir, bearingnya ini dia bisa menapak full dengan sempurna ya. Seperti itu ya. Nah, apalagi pas kekeringan tidak ada oli. Itu lebih parah lagi guys, langsung kena guys ya. Jadi tidak bisa di tidak bisa di apa-apain lagi lah ya. Kalau dibubut percuma aja, lebih bagus diganti aja. Dibubut bisa aja dipotong atau ditanam lagi, tapi nanti dia nggak bisa lama guys ya. Bagus diganti yang baru aja. Oke ya, udah begitu aja. Yang penting pada intinya jangan sampai telat ganti oli itu guys ya. Kesimpulannya itu ya, jangan telat ganti oli ya. Kalau rajin ganti oli, pasti spare part itu akan kuat sendiri guys ya. Tapi kalau lebih sempurna lagi, noken asnya ini diperbaiki ya, dari pabriknya itu sendiri ya, diperbaiki. Jangan terlalu banyak lubang begini ya, harus dipadatkan lagi ya, seperti itu ya. Oke, itu aja pesan dari saya ya untuk perbaikan di noken asnya. Oke, dan jangan lupa ganti oli rajin rutin guys ya. Oke, supaya noken asnya ini tidak mudah kena guys ya. Ini sudah terkena guys ya, nggak bisa ya, bergaris ya, keliling ini bergaris ya, berwarna ya, bisa diperhatikan baik-baik guys ya. Ya, termakan sudah, bergaris keliling rata. Oke ya, diganti ya, diganti pelatuk klepnya ini, diganti semua ya, karena sudah oblaknya luar biasa ya. Ya, oblaknya ini luar biasa. Oke, itu aja dulu, sekian infonya, terima kasih. Ini saya lanjut bersih dulu guys ya. Nanti ini yang di bagian klepnya ini nanti kita sekur ulang, disekur ulang ya, dibersihkan semua. Setelah itu di bagian ininya ya, hitam sekali guys ya. Ini artinya tandanya tidak rajin atau tidak ganti oli ya, sampai dia gosong begini guys ya. Oke, ini sudah kelihatan dari si pemakai motor itu sendiri guys ya. Oke, jadi kalau kita rajin ganti oli, mesin itu dia akan bersih, dia nggak akan hitam seperti ini ya, tidak akan hitam. Terus spare partnya itu awet utuh ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu dulu. Terus kita lanjut bersih dulu guys ya. Oke, sebentar sebelum saya tutup lanjut bersih, saya jelaskan dulu sedikit ya. Di bagian kopnya, oke, nanti langsung dibersihkan semua ya. Nanti ini pistonnya kita ganti ya. Ini ya, kotorannya luar biasa guys ya.
berlumpur nggak karu-karuan ya. Oke, berarti memang kurang perawatan ya motor ini guys ya. Jadi kotorannya banyak sekali. Bloknya diganti, oke, dibuang aja, nggak dipakai. Terus ini di bagian throttle bodinya, bisa dilihat guys, throttle bodinya guys, ketanaman lumpur guys, tanahnya luar biasa ya. Oke, di bagian kopnya ini nanti dibersihkan semua ya, itu ya, sampai gosong ya guys ya. Seharusnya bisa putih nih guys kalau rajin ganti oli. Oke, itu saja guys, yang lainnya nanti saya ulas kembali ya. Oke. Oh iya, jangan lupa ini yang di bagian bak CVT-nya guys, lebih parah lagi guys, ini PR besar. Ini kotorannya, wih, kalau ditimbang luar biasa guys. Hitamnya, cekatnya, bocor oli. Aduh, enggak karu-karuan, enggak bisa saya jelaskan. Oke, dah, itu aja pesan saya. Nanti ini langsung, ini di bagian CVT-nya lagi guys, nanti ini diganti semua ya, yang sudah saya jelaskan lagi ya. Rollernya tadi itu peyang, apa namanya, di bagian rumah rollernya ini hancur ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, kita lanjut dulu, kita lanjut bersih-bersih dulu guys. Oke, sekian infonya, terima kasih.